Iya, udah di-spill ya kan, Mr. X atau Mrs. X ya gitu ya. Jadi bisa perempuan, bisa laki-laki nih ya. Bisa perempuan, tapi siapakah mereka? Kalau kita yang menganalisa kayak kurang ahli di kurang bidangnya. tepat. Biarkan para narasumber kita yang menganalisa itu ya. dia, kita sudah hadirkan ini sejumlah analis politik. Kita akan lihat adu analisanya ya. Masa adu? Oh nggak ada ya? Sudah ada Bang Hendri Satrio dan juga Mas Adi Selamat Praetno. Kita akan dengar Bang pagi. Hensat. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi. Iya. Udah di-spill tadi, karena sudah dikantongi namanya, bahkan sudah di-ACC oleh Bu Mega, koalisi, dan juga Pak Jokowi langsung. Mas Adi, kira-kira siapa Mas? Mrs. dan juga Mr. X ini? Kita membaca di media ya, kan 3 nama yang tersisa. Ada Mahfud MD, kemudian Sandiaga Uno, dan Pak Andika Perkasa ya. Tapi kan belakangan, misalnya kita mendengar statement politik dari elit-elit P3, kalaupun toh bukan Sandiaga Uno, maka kita berharap, kata P3 itu, yang dipilih oleh Ganjar, oleh Megawati dan partai pendukung untuk bisa berpasandingan dengan Ganjar adalah mereka yang punya irisan dengan P3. Saya nebak yang punya irisan dengan P3 itu Bu Hovifah. Karena memang Bu Hovifah itu memang sejak lama terafiliasi dengan P3 atau orang yang teridentifikasi dengan P3. Seperti halnya kalau kita melihat Anies Baswedan hari ini, itu jauh lebih teridentifikasi sebagai orang yang dekat dengan PKS. Oleh karena itu, nama Hovifah bukan tidak mungkin menjadi opsi yang sebenarnya disebut sebagai Mr. X atau Miss X yang kemudian belakangan ini diperbincangkan. Karena sorry to say, untuk bicara tentang cawapres Ganjar ini bukan hanya soal ini faktor determinasi yang dimiliki oleh Megawati, tentu hasil komunikasi dengan partai pengusung yang lain ya. Tapi tidak melulu soal faktor elektabilitas. Kita misalnya bisa melihat bagaimana Ridwan Kamil dulu yang disebut sebagai sosok yang paling atas gitu ya, top list yang potensial mendampingi Ganjar, punya popularitas, punya elektabilitas, bisa nambah suara di Jawa Barat yang selama ini menjadi kelemahan Ganjar, tapi kemudian dicoret. Itu artinya apa? Tereliminasi gitu ya. Betul, itu artinya apa? Bagi PDIP sepertinya bahwa popularitas memang penting, elektabilitas penting, tapi soal chemistry, soal kesamaan isu, soal platform dan ideologi itu tidak bisa dibantah. Ini yang sepertinya saya menduga bahwa Ridwan Kamil itu kenapa dicoret, bukan karena faktor elektabilitas, bukan karena Ridwan Kamil saat ini berada di Golkar, bukan. Tapi kayaknya Ridwan Kamil buru-buru ngomong soal breaking news. Kemudian ada bocoran bahwa sedang dilamar atau sedang ditawari jadi wakilnya Ganjar. Itu bukan gaya PDIP ya? Itu bukan gaya PDIP, ini mestinya silent. Mahfud MD saya kira komunikasinya bagus. Sekalipun publik juga tahu bahwa Mahfud ini adalah sosok yang juga sering diajak bicara, bahwa mungkin juga dari hati ke hati gitu ya oleh PDIP. Tapi Mahfud MD tidak pernah bicara apapun soal dirinya yang seakan-akan masuklah dalam radar nominator cawapresnya Ganjar Pranowo. Mahfud MD apa sih yang tidak diomongin di medsos? Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Mahfud MD itu apa sih yang tidak diomongkan? Lalat aja diomongkan di medsosnya gitu loh Pak. Itu yang sepertinya membuat kenapa Mahfud MD itu lebih cool, lebih kalem dan tidak pernah menjelaskan ke publik bahwa dirinya juga masuk dalam radar cawapres. Begitupun Sandiaga Uno. Siapa yang kemudian bisa membantah Sandiaga Uno ini adalah barang bagus, popularitasnya oke. Ya, itu hampir 95% loh, hampir sama dengan Prabowo. Elektabilitasnya oke, dia masuk 3 besar dalam survei. Saat ini berada di partai politik yang mendukung Ganjar sejak awal, yaitu P3. Apa? Pengusaha. Kurang apa gitu ya? Pengusaha, anak muda, disukai emak-emak gitu mereka. Tapi tidak kunjung diumumkan. Bahkan kalau kita melihat statementnya dari P3, seakan-akan P3 itu hopeless gitu ya. Karena begini P3 statementnya, kalaupun toh bukan Sandi setidaknya wakil yang dipilih oleh Ganjar beririsan dengan P3. Ini kan kalau mau jujur, sudah legowo gitu ya. Iya kayak legowo, nggak apa-apa deh bukan Sandi, tapi yang penting ada orang lain yang ya ini bisa memberikan keuntungan dan merepresentasikan dari P3. Kan itu saja. Oleh karena itu saya selalu mengatakan ya, kalau di dunia ini ada 3 misteri ya, soal jodoh, soal takdir, dan kemudian tentang rezeki, maka kalau mau ditambahkan yang keempat ini takdirnya adalah soal siapa calon wakilnya Ganjar. Bang Hensat, siapa yang menurut Bang Hensat nih kira-kira? Kan ada Mr. X, ada Mrs. X gitu ya. Nah kalau tadi Mas Adi Khofifah, tapi kan ada nama lain, Yeni Wahid. Ada nama lain, mungkin Puan Maharani nggak? Siapa nih kira-kira? Iya, kalau bicara Ganjar itu sebetulnya kita lihat dulu Pak Jokowi itu sebenarnya maunya kemana sih? Ke Pak Prabowo kah atau ke Ganjar gitu? Karena itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya Pak Jokowi ke Prabowo, maka calon-calon wakil presiden terbaik ya itu akan dipasangkan ke sana gitu, ke Pak Prabowo. Misalnya tadi nama Khofifah, itu kan memang dilihatnya dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nih, others can only follow. Lihatnya
ke sana semua, bagaimana menandingi pasangan ini. Maka Khofifah yang memang juara di Jawa Timur itu menjadi pilihan. Tapi Khofifah kan sudah beberapa kali ditawarin dan jawabannya kalau saya tidak salah ingin gubernur periode kedua gitu. Walaupun sebetulnya secara time, secara waktu bisa aja dia maju dulu jadi wapres, kalau kalah ya nyalon lagi gitu kan, nggak masalah gitu. Kalau ditawarin sama Pak Presiden oke kan gitu. Nah kalau dijamin kalau dijamin sama Presiden oke. Makanya tadi saya katakan faktor Presiden Jokowi ini penting, dia mau kemana. Kalau misalnya ke Ganjar ya bisa saja Bu Khofifah berpasangan dengan Ganjar, tapi di PDIP sendiri itu kan pasti mempertimbangkan nama-nama lain. Bahkan terakhir itu sempat mencuat namanya Basuki Hadi Mulyono. Ini masuk akal juga. Kenapa? Karena approval rate-nya Pak Jokowi itu salah satu yang terbaik adalah infrastruktur. Maka bisa saja Ganjar dan Basuki. Tapi problemnya ini sama-sama GMNI kalau saya tidak salah. Jadi kurang luas nih cakupannya. Maka balik lagi siapa kira-kira yang di NU misalnya. Tadi ada namanya Yeni Wahid atau Khofifah Indar Parawansa. Tapi kalau Khofifah kan cukup, dalam arti Ganjar sendiri suaranya di Jawa Timur dan Jawa Tengah kan sudah cukup bagus gitu. Kalau misalnya Khofifah hadir dengan melengkapi itu, kenapa nggak yang lain aja yang bisa meraup suara lebih banyak lagi? Makanya saya katakan ada beberapa sebetulnya kuda hitam yang menurut saya masuk akal juga. Kalau tadi Mas Adi bicara tentang P3, kan di sana juga ada Perindo. Maka kalau kemudian misalnya Perindo serius mendorong TGB Jainul Majdi, Tuan Guru Bajang gitu ya, itu bisa saja terjadi di ujung-ujung misalnya. Atau jangan melupakan kayak Ma'ruf Amin, itu kan dia masih bisa tuh 1 periode lagi. Jadi menurut saya kalau lihat Ganjar ini, kita lihat Pak Jokowinya kemana. Kalau memang Pak Jokowinya ternyata ke Ganjar, maka calon wakil presiden terbaiknya versi saat ini, misalnya Ibu Khofifah kah, atau Erick Thohir kah, atau Sandi Uno kah, itu bisa saja menjadi ke Ganjar. Karena Bu Mega ini juga susah gampang nih milih wapres ini. Dia tuh ada kebiasaan di 10 tahun terakhir itu milih wakil presiden yang bila presidennya nanti menang, dia nggak akan berpotensi berkompetisi di periode kedua. Nah kalau udah begitu kan kayak Ma'ruf Amin jadi nomor 1 tuh pilihannya kan. Kalau yang lain-lain masih muda gitu ya. Tapi kalau tadi Pak Hasto spill tentang Miss X, maka nama-nama yang perempuan juga bisa terjadi. Tadi Ratih sempat menyebut tentang Puan Maharani. Sebelumnya ada isu akan bergabung tuh Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo gitu ya. Bisa saja PDI Perjuangan mengatakan bahwa ya waktu itu Pak Ganjar diumumkan sebagai capres. Kalau sekarang kita akhirnya bernegosiasi, memutuskan berkolaborasi dan menyumbang wapres, ya mungkin bisa dideklarasikan lain. Tapi kalau menurunkan ego hingga sampai ke titik itu? Nah itu saya nggak tahu. Kan tadi kan ada faktor yang saya sudah jelaskan tuh, faktornya Pak Jokowi ya. Ini menjadi misteri nih menurut saya. Sekelas Ibu Mega biasanya bisa memutuskan sendiri gitu. Dan itu terserah beliau juga kapan. Tapi kelihatannya nggak ingin dilepas nih. Apalagi pasca Kaisang di Ketua Umum PSI gitu ya. Terus kemudian isunya Mas Gibran akan ke Gerindra, dan jadi dua pasang ini itu akan sangat tergantung dengan dua sosok yang namanya Jokowi dan Megawati Soekarno Putri ya. Jadi ya kita lihat aja nanti arahnya Pak Jokowi itu kemana. Karena menurut saya ada satu isu saat ini yang dimiliki oleh Pak Jokowi ke para politisi yang ada di sekitarnya, masalah trust menurut saya. Itulah kenapa akhirnya dia dorong itu sampai anaknya dijadikan Ketua Umum PSI, supaya dia tahu betul ada orang-orang yang memang dipercaya minimal takut secara natural lah ke dia gitu ya. Dan menghormati secara natural gitu. Gitulah kira-kira. Ya kita akan tunggulah nanti bagaimana arah dari Presiden Joko Widodo. Tapi paling tidak tadi nama-nama Mr. X dan juga Mrs. X ini sudah di-spill siapa yang kira-kira berpeluang. Tapi bagaimana peluang jika kemudian disandingkan dengan Ganjar Pranowo, ini juga harus dijawab oleh Mas Adi dan juga Bang Hensat. Usai jeda saat lagi. Iya, kita lanjutkan diskusi bagaimanakah peluang dari nama-nama yang disebutkan tadi. Menarik kalau kita bicara sebutkan tadi Mas Hasto sempat ada Mrs. X di sana. Disebutkan tadi ada Khofifah, paling tidak kemungkinan terbesar di sana. Tapi kita tahu seperti tadi yang Bang Hensat sampaikan bahwa dirinya masih ingin maju menjadi Gubernur Jawa Timur lagi begitu. Dan tawaran juga sudah berulang kali, tapi kemudian ditolak gitu kan. Seberapa besar sih kemungkinan Khofifah ini menjadi pendamping dari Ganjar Pranowo gitu Bang? Kita perlu garis bawahi bahwa Bu Khofifah ini berhasil menjadi Gubernur Jawa Timur
setelah di-endorse Pak Jokowi pasca dia jadi Menteri Sosial kan. Ya. Jadi perannya Pak Jokowi ini besar sekali gitu. Kalau nggak ada peran Pak Jokowi kan langsung digeledah tuh ruang kerjanya kan. Makanya menurut saya tergantung dari Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian Ibu Khofifah alasannya saya ingin maju lagi ke Jawa Timur lagi gitu, Jawa Timur 1, itu secara timeline sih nunut tuh. Kalau dia kalah, baru gitu bisa ya, maju dia juga maju di lagi juga nggak apa-apa gubernur. gitu. Ya walaupun orang juga melihatnya, oh dia sudah mencoba peruntungan sebagai cawapres terus gagal, dia maju ke Jawa Timur. Makanya kalau nama Miss X ini memang agak ribet gitu karena memang terbatas kan. Tadi disebut juga nama Mbak Yeni. Tapi Mbak Yeni belum apa-apa sudah ketemu Pak Prabowo, jadi kemungkinan akan sulit gitu. Nah, bagaimana dengan Mbak Puan? Mbak Puan ini justru kan lemnya Soekarnois yang ada di PDI Perjuangan ini adanya di Mbak Puan. Betul. Jadi lagi-lagi ini sebetulnya lebih ngejelimet dibandingkan wakilnya Pak Prabowo. Kalau wakilnya Pak Prabowo itu Pak Prabowo tinggal tunggu aja titah Satu dari orang ya. Pak Jokowi gitu ya. Kalau ini harus dua kingmaker gitu ya. Iya, makanya ditawarin kunci segala macam, terus nama anaknya Mas Gibran juga masuk sebagai wakilnya. Dan Kalau ditawarin nomor 2, mau nggak? siapa? Pak Prabowo? Iya. Ya, itu jadi menteri juga mau kan? Kalau tawarin Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian misalnya mentok. dititahkan sama Pak Jokowi ke jadi wakilnya Ganjar gitu ya. Nah, itu yang akan menarik tuh. Saya juga melihat bagaimana tuh nanti responnya Pak Prabowo yang biasanya kan tegak lurus tuh, tegak lurus ke Pak Jokowi. Jadi itu hal yang menarik. Jadi kita lihatlah ini perbincangan tingkat tinggi. Makanya saya melulu mengatakan bahwa misalnya ya, isu Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu kan 3 syaratnya. Saya udah pernah sampaikan. Ini syarat pertama adalah Pak Jokowi setuju, terus kemudian Ibu Mega juga setuju. Syarat yang kedua, Ibu Mega setuju, Pak Jokowi juga setuju. Syarat ketiganya, Pak Jokowi dan Bu Mega setuju. Makanya kedua orang ini memang suka atau tidak suka, ini ngotak-ngatik dua pasang calon ini gitu ya. Dan kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sekarang sudah tenang-tenang aja. Tapi apakah mereka akan tenang-tenang terus-terusan? Itu kan masih nunggu sampai tanggal 19 Oktober nanti. Jadi ya kita lihat saja. Kalau perhitungan saya sih masih memandang bagaimana Ibu Mega 10 tahun ini memilih calon wakil presiden. Jadi nama Khofifah karena mungkin diperhitungkan juga tidak mungkin juga ngelawan presidennya bila presidennya menang, akan dipertimbangkan. Sebab nama-nama lain kan masih muda-muda tuh. TGB Janul Masih masih muda, Sandiaga Uno juga masih muda, Ridwan Kamil bahkan dia bilang nggak mungkin. Satu lagi memang ya Mbak Puan gitu kalau mungkin. Kalau Mas Adi melihatnya tadi kan Bang Hensat melihatnya bahwa ya ini kan kingmakernya 2 ini ya. Kalau untuk Ganjar Pranowo. Tapi kalau melihat 4 kali memilih cawapres, Bu Mega selalu nasionalis religius. Ya kan? Akankah di kali ini juga cawapresnya akan seperti itu? Dan juga potensinya paling besar siapa? Kalau menurut probabilitasnya menurut Mas Adi siapa nih? Ya saya kira memang soal preferensi nasionalis religius, Jawa non-Jawa, itu tentu masih menjadi instrumen penting ya bagi siapapun yang bertanding di 2024. Karena ini tentu menyangkut faktor elektabilitas sang capres yang tidak bisa mengunci kemenangan ya. Kalau Ganjar itu elektabilitasnya per hari ini 60%, saya kira soal nasionalis dan Islam, nasionalis religius dan seterusnya itu udah nggak penting ya. Seperti yang dilakukan oleh SBY 2009. Budiono sesama-sama nasionalis, sama-sama orang Jawa dan teman kampus. Nah, oleh karena itu, karena semua capres ini tidak ada yang mencapai angka psikologis 60% ke atas, maka cawapres itu dianggap sebagai sebuah kunci. Maka tak mengherankan sebenarnya begitu banyak nama-nama yang masuk line up di permukaan sebagai orang yang dinilai punya resultante bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar dan mengunci kemenangan. Mahfud harus diakui di kalangan NU itu cukup populer. Dia beririsan dengan Khofifah. Jadi kalau ditanya kepada pemilih NU maka ada 3 besar nama. Pertama itu Khofifah, yang kedua itu Mahfud, tapi selisihnya dengan Khofifah cukup kecil. Baru kemudian Muhaimin Iskandar, tapi jaraknya agak jauh. Artinya apa? Mahfud ini harus diakui kuat di Jawa Timur. Kemudian yang kedua dianggap sebagai replika politik dari kalangan Nahdliyin. Apapun judulnya, Mahfud ini adalah Gus Durian, loyalisnya Gus Dur sejak awal. Jadi portofolio politik di kalangan NU, terutama di kalangan Gus Durian itu kuat. Jadi Mahfud dalam konteks itu masuk. Tapi saya menduga Mahfud kenapa masuk dalam kriteria, Mahfud ini kan beyond soal popularity, beyond soal electability. Karena Mahfud itu yang dilihat oleh publik soal kapasitas, kompetensi, tentang rekam jejak,
kemudian tentang dignity-nya sebagai sosok pemimpin yang dinilai punya keteguhan terutama untuk melawan para koruptor ya. Soal bagaimana komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Tapi who knows? Siapa yang kemudian bisa menyangka ini akan menjadi barang yang akan jadi gitu ya. Maka tidak mengherankan kemudian belakangan muncul nama Hovifah karena Hovifah relatifly juga masuk akal mewakili kelompok perempuan. Itu tidak bisa dibantah. Di Jawa Timur kalau kita membaca angka statistik Hovifah itu cuma lemah di 2 tempat, yaitu di Surabaya dan di Sidoarjo. Selebihnya itu semuanya Hovifah, cukup kuat dan penetrasi politik. Ini yang saya kira bisa menjelaskan kenapa dari sekian begitu banyak nama agak sulit sebenarnya. Kalau saya menyebut ini semua barang bagus. PDIP, Megawati Soekarno Putri, termasuk Pak Jokowi misalnya. Kalau membaca variabel-variabel itu, saya kira sampai hari ini pasti agak galau ya. Galau gitu ya. Memutuskan siapa yang terbaik di antara mereka. Tapi in the end of the day-nya, saya memahami bahwa persoalan cawapres ini tentu melampaui itu semua. Yang paling penting adalah bagaimana kesepakatan elit. Megawati, kemudian Jokowi, dan elit-elit yang lain partai-partai pengusung. Oleh karena itu ya kita tinggal tunggu. Bagi siapapun yang masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo, bagi saya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu dirinya lah yang akan dipilih. Karena siapa yang tahu? Ini akan menjadi misteri. Itu dia, siapa yang akan tahu gitu kalau kita melihat track record dari PDI Perjuangan gitu ya. Tiba-tiba di detik-detik terakhir nama yang tidak masuk dalam flip itu yang kemudian dipilih. Dan jadi terus kan? Dan jadi dan kuat. Mungkin nggak hal seperti ini? Ya mungkin aja itu terjadi, tapi sekarang itu dengan kondisi saat ini ya? Ya dengan kondisi saat ini banyak calonnya, tapi ya waktu kampanyenya sebentar, cuma 75 hari. Jadi kalau kemudian mepet-mepet juga sebetulnya harusnya itu dihitung jadi sangat tight tuh. Makanya popularitas yang sudah jadi ini menjadi penting juga untuk PDI Perjuangan. Tapi tentang nasionalis religius itu juga agak sulit karena kalau kita buka ADART semua partai itu semuanya nasionalis religius tuh. Jadi persepsi kita aja tuh. Ya ini nantilah kita lihat. Kalau saya sih melihatnya bukan tentang bagaimana melanjutkan dan perubahan ya, tapi biar klik aja lah supaya ya kita milihnya juga enak kan kalau memang semuanya adalah best of the best gitu. Kalau idol semua yang kita pilih kan kita milihnya enak, agak-agak bingung sedikit di TPS nggak apa-apa. Yang terbaik juga. Ya, saya kira ini kan mirip-mirip Barcelona ingin melawan Real Madrid sebenarnya. Kalau lawannya agak bagus, atau melawan Liverpool yang sering kalah kan. Menang lawan Barcelona bro ini. Artinya apa? Jadi line up-nya itu memang yang paling utama dulu. Tapi kalau lawannya juga nggak kuat, saya kira nggak penting-penting amat siapa calon wakilnya. Kalau wakilnya Prabowo adalah mereka yang daya ungkit elektabilitasnya nggak signifikan, bukan tidak mungkin bahwa cawapresnya Ganjar Pranowo pun juga tidak terlampau penting. Yang penting mengamankan permainan. Tapi saya selalu mendengarkan pernyataan elit PDIP itu soal cawapres Ganjar harus ada unsur elemen of surprise. Nah, bagi saya elemen of surprise itu kalau Ganjar berpasangan dengan Prabowo Subianto. Itu tanpa itu semua nggak ada. Tapi kan problemnya. Itu masih masuk radar ya. Tapi kan begini problemnya, bicara tentang Prabowo misalnya, jadi nomor orang 2 itu kan dianggap merendahkan, itu dianggap mendowngrade. Makanya saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan sudah. Jangan lagi ada upaya untuk mengkawinkan duanya ini. Biarkan aja bertarung. Ada 3 poros kalau 3 poros kan sering-sering kita diskusi di sini. Semakin ketat ya, sengit begini ya. Jadi pilihannya sekarang 3 nih, antara Mr. X, Mrs. X, atau isu duet Ganjar Prabowo itu ya. Terima kasih Bang Kalau Prabowo aja nggak mau nomor 2, Ganjar apalagi kan begitu Pak. Terima kasih banyak Mas Adi, Bang Hensat. Kita nantikan ini masih ada beberapa hari lagi untuk pendaftaran capres gitu. Siapa yang akan dibawa nanti oleh Ganjar Pranowo ya? Akankah muncul lagi elemen of surprise itu tadi dari PDI Perjuangan ya? Baiklah pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi kami kembali untuk Anda.